Konohagakure adalah tempat bagi shinobi-shinobi luar biasa dari generasi ke generasi. Dari era masa lalu, ninja desa ini dikatakan sangat terampil dengan beberapa teknik kombinasi, dojutsu teknik terlarang maupun kenjutsu teknik berpedang. Nah, masalahnya sampai era ini ada beberapa shinobi tersisanya yang memiliki kemampuan itu. Raido dan Sasuke contohnya. Teknik pedang di Konoha juga tidak kalah dengan Mizuno Kuni. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pedang legendaris dari shinobi Hinokuni Konoha. Oke, sebelumnya teknik kenjutsu ini merupakan kemampuan mendasar yang harus dikuasai oleh shinobi. Beberapa shinobi yang terampil dalam berpedang memang memiliki nilai berbeda. Tapi juga ingat, di desa Kirigakure contohnya, pedang juga dianggap sebagai senjata suci yang hanya dimiliki oleh orang terpilih. Untuk Kirigakure memang terkenal sebagai master-masternya dalam teknik kenjutsu. Dan shinobi pedang desa tersebut, kemampuannya sangat mencengangkan. Satu orang yang paling melegenda namanya ada si pengguna 7 pedang legendaris sekaligus Mangetsu Hozuki. Nah, masalahnya gini, di dunia shinobi ini tidak hanya diisi oleh senjata seperti shuriken, bom asap maupun kunai. Istimewanya pengguna pedang ini juga menjadi pembeda. Nah, bagaimana dengan desa Konohagakure ini? Konon kabarnya juga memiliki pedang-pedang legenda dari pengguna yang legendaris pula. Oke, keenam adalah Tanto Shisui Sakumo. Nah, bukannya tanpa alasan lagi, Tanto itu juga masuk dalam kategori pedang unik yang bentuknya lebih pendek daripada katana pada umumnya. Shinobi pengguna Tanto tentunya lebih berpengalaman dalam menggunakan pedang, karena mereka terbiasa dengan pedang kecil dan jarak sering lebih dekat dan berbahaya. Di Konoha sendiri, orang yang terkenal dalam Tanto adalah si Sunshin Konoha serta si Taring Putih. Kemampuan ini umumnya juga dimiliki oleh para organisasi Anbu. Sekuat taktis menyebutkan jika Tanto adalah senjata elit yang harus mereka gunakan untuk menghadapi lawannya. Nah, dalam beberapa versi seperti untuk Sakumo, Tantonya ini juga sering dikenal sebagai belati cakra putih. Ini dikarenakan rambut putih khas Sakumo dan ia mengalirkan cakra dan akhirnya menciptakan kilatan-kilatan berwarna putih. Nah, saat itu Tanto tersebut diambil alih oleh anaknya Hatake Kakashi. Kemudian kelima ada pedang Hayate. Di masa itu shinobi yang diakui memiliki kemampuan khusus Toton Jutsu tidak hanya Jiraiya. Sarutobi bahkan juga mengakui kemampuan tembus pandang milik Hayate Gekko. Shinobi ini adalah salah satu orang terkuat pengguna kemampuan Toton Jutsu. Di masa lalu saat perang shinobi keempat, Hayate akhirnya dihidupkan kembali dan tugasnya mencuri Edo Tensei elit dari aliansi. Namun akhirnya ia malah bertemu dengan kekasihnya, saat itu si Anbu Yugao. Jadi gini, ninja satu ini adalah salah satu yang terbaik di Konoha. Semasa era Naruto kecil dahulu, Hayate adalah salah satu juri ujian Chunin. Dan tentunya dia adalah salah satu yang terbaik dalam kemampuan Kenjutsu. Tekniknya yang paling terkenal adalah Mikazuki no Mai, di mana kemampuan ini bisa membuat Hayato membuat dua bayangan dirinya dengan pedang dan akan sulit dihindari, karena ia bisa menyerang bersama dan tak terduga. Ini sering ia kombinasikan dengan Toton Jutsu. Nah, yang menarik semasa ia hidup, Hayate adalah orang yang menjadikan Yugao menjadi Anbu wanita kuat dengan kemampuan uniknya teknik pedang bulan, di mana Yugao sendiri adalah kekasihnya di masa itu. Dan momen mengharuskan mereka bertemu lagi saat Edo Tensei. Berikutnya di nomor 4 ada pedang Kotetsu. Jika kita tahu Sarutobi memiliki shuriken raksasa saat melawan Obito, ternyata shinobi di eranya dahulu bernama Kotetsu memiliki senjata raksasa lain yaitu kunai. Ya, Hagane Kotetsu memiliki teknik kunai berukuran sangat besar dengan rantai di tangannya. Kemampuan ini adalah serangan kombinasi dengan Izumo Kamizuki. Dan ya, kita tahu ia sangat mahir dalam menggunakan teknik ini.
Tapi tidak hanya itu, Kotetsu memiliki satu pedang unik lagi bernama Gada Raksasa. Pedang ini seperti sebuah cangkang kerang besar yang terlihat cukup unik sih, dimana ia bisa berubah menjadi 3 versi. Gada biasa, serangan udara, dan versi bor untuk menyerang lewat bawah tanah. Unik ya. Kemudian di nomor 3 ada pedang Raido. Anggota Akatsuki bernama Kakuzu dahulu sangat terkejut jika seorang shinobi Konoha memiliki teknik pedang hitam. Entah karena pedangnya ini beracun atau apalah. Yang jelas Kakuzu sangat menghindarinya dan menyarankan Hidan pula. Pedang ini bernama Kokuto no Yoru dan pemilik aslinya adalah Raido Namiyashi, salah satu anggota pengawal Hokage. Dari segi bentuk sih, pedang ini sangat hitam pekat dan memiliki panjang seperti tongkat hitamnya Pain. Ini membuat seseorang yang terkena pedang ini bisa sekarat karena racun. Dan di Konoha saat ini kemungkinan Raido sendiri masih hidup, dan di era Boruto teknik pedang hitam Kokuto Kenjutsu masih ada. Nah, di masa itu pula Raido ini juga bisa menggunakan teknik Hirai Shingiri loh. Akan tetapi harus membutuhkan tambahan Genma serta Iwashi untuk mengaktifkan teknik yang diwariskan oleh atasannya dahulu, Namikaze Minato. Berikutnya nomor 2 adalah pedang Tobirama. Nah, Tobirama memang salah satu kage yang mahir dalam kemampuan berpedang. Teknik Tobirama dalam Hirai Shingiri di masa lalu begitu populer dan sangat kuat karena kombinasi kecepatan serta ketajaman katananya. Kemampuan ini bahkan bisa mengalahkan Uchiha Izuna. Nah, Tobirama juga dikenal memiliki teknik terbang Dewa Petir, di mana ini ia bisa berpindah ke suatu tempat ke tempat lain dengan senjata pedang andalannya. Nah, kemampuan ini menghasilkan sebutan baru untuk teknik Tobirama, yaitu pedang Dewa Petir, di mana ia bisa berpindah dan menebas secepat kilat. Masalahnya, ketika Tobirama sudah tidak ada, pedangnya berhasil dicuri, dan ketika Edo Tensei, ia tidak diperlihatkan menggunakan senjatanya tersebut. Orang yang mengambilnya adalah Ao Rokusho, dan pedang tersebut hancur saat melawan tim 7 Kakashi. Di mana berkat kombinasi Rasengan serta Chidori, hal yang kita tahu, pedang ini bisa menyerap cakra dan menjadikan pedang cakra listrik dengan bisa membuat lawan kesetrum atau karena kilat tebasannya. Dan terakhir di nomor 1 adalah pedang Orochimaru. Ya, Sennin satu ini memiliki kemampuan yang sangat beragam, dan salah satu kemahirannya adalah teknik berpedang. Orochimaru dikenal memiliki pedang legendaris Kusanagi, di mana senjata ini bisa dikendalikan Orochimaru melalui telepati atau bergerak dengan sendirinya. Kusanagi sendiri akan sangat sulit patah karena pedang tersebut memiliki konsep seperti tongkat adamantiumnya Sarutobi. Ada momen di masa lalu Orochimaru dengan Kusanagi yang panjang bisa mendorong seekor Kyuubi sekalipun dalam bentuk cakra. Dan di era masyarakat Jepang kuno, pedang Kusanagi juga sangat melegenda. Perlu diketahui, pedang yang digunakan Sasuke dahulu juga Kusanagi yang diberikan oleh Orochimaru. Namun sayangnya pedang ini akhirnya patah ketika menghadapi Uchiha Madara. Tapi untuk milik Orochimaru ini tingkatannya sangat berbeda, dan pedang tersebut juga bisa berubah bentuk menjadi ular. Ya, mirip dengan King Enma-nya Sarutobi. Belum jelas apakah Orochimaru kembali mendapatkan Kusanaginya kembali setelah dipegang terakhir kali oleh Enma dalam pertempuran guru dan murid tersebut. Tapi kami pikir masih sih, karena pedang ini bisa dikendalikan sesuka Orochimaru melalui telepatinya. Nah, ada sebuah momen saat itu diketahui jika versi lebih lanjut dari Kusanagi ini adalah Totsuka no Yurui, yang mana Orochimaru telah lama mencari pedang lanjutan Kusanagi tersebut. Ia benar-benar tidak menyangka jika pemiliknya adalah Uchiha Itachi. Desa Konoha memang memiliki ninja-ninja berbakat dalam manipulasi teknik pedang. Tidak hanya itu, bentuk panjang atau pendek, namun beberapa di antara mereka juga memiliki senjata unik. Asuma Sarutobi contohnya. Ia memiliki sabit kecil yang bisa dialiri cakra. Tipis dan tajam adalah
prinsip khasnya. Di era Boruto sekarang ini, shinobi yang mahir dalam teknik berpedang selain 7 shinobi pedang Kirigakure ataupun Orochimaru, sebenarnya masih ada nama-nama populer seperti Sasuke, Sai Omoi, atau bahkan Killer Bee. Kemampuan 4 shinobi tersebut sangat mengesankan dalam teknik berpedangnya. Sasuke yang terlatih karena Orochimaru dan kriminal dunia shinobi, Sai yang mantan anggota Anbu dengan tanto andalannya, serta dikenal dengan serangan-serangan cepat dan taktis. Omoi yang bisa mengalahkan teknik berpedang Ame Yuri Ringo, sementara Killer Bee dengan kemampuan gilanya bisa menggunakan 4 pedang sekaligus, dan ini bisa ditambah dengan bantuan Gyuki. Kemampuan berpedang Killer Bee sangat mengesankan dan terbilang tidak bisa pernah dilawan tim Hebi saat itu. Dan ya, Killer Bee bisa mengatasinya. Jadi kesimpulannya, tidak hanya Kirigakure atau desa lain yang menguasai dan memiliki pengguna pedang unik. Faktanya Konohagakure juga tidak kalah akan hal itu. Salah satu pedang terkuat yang dimiliki Konoha tentunya adalah Kusanaginya Orochimaru. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai beberapa pedang legendaris dari shinobi Hinokuni Konoha. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.